Hahaha. Parsan Kuiong tertawa mengejek dan menyapu 9 orang itu dengan pandang mata. Biji matanya yang putih itu bergerak-gerak liar ke kanan-kiri, amat menyeramkan. Kiranya tikus-tikus ini pun kepingin mendapatkan siang hokiam. Hahaha, memang benar sekali. Sebelum berhak mendapatkan pedang pusaka, harus menjadi pemenang lebih dulu. Kalian ini tikus-tikus pelbagai golongan. Setelah kami bertiga datang, tidak lekas menggelinding pergi. Apakah ingin kami turun tangan menjadikan kalian sebagai setan-setan tanpa kepala? Kuiong, usir saja anjing-anjing itu, kalau dibunuh, teman-temannya akan menggonggong, kalak akan membikin repo saja. Kata Ang Bin Kui Bo sambil menyeringai. 9 orang itu adalah tokoh-tokoh dunia Kangou golongan bersih. Sungguh pun pada saat itu mereka saling bertentangan dalam memperebutkan siang Bok Kiam, namun mereka tetap merasa diri mereka bersih. Kini menghadapi 3 orang tokoh yang menjadi datuk kaum sesat, tentu saja mereka merasa bertemu dengan lawan dan otomatis mereka itu melupakan pertentangan sendiri. Di dalam hati telah bersatu untuk menghadapi 3 lawan yang mereka tahu memiliki kesaktian hebat itu. Namun sebagai tokoh-tokoh besar dunia persilatan, mereka tidak menjadi gentar. Bagus, kalau kami tidak salah kira, kalian bertiga ini tentulah 3 orang di antara Butek Sukri. Memang, siapa yang paling kuat di antara kami berhak memiliki siang Hokiam, akan tetapi kalian ini iblis-iblis berwajah manusia tidak masuk hitungan, dan sudah menjadi kewajiban kami semua pendekar golongan bersih untuk membasmi iblis-iblis kaum sesat macam kalian bertiga. Terdengar suara kekeh ketawa melengking tinggi dan Ang Bin Kui Bo sudah menerjang maju menyerang Sin Tu Gi Hiap yang bicara tadi. Pendekar ahli golok yang sudah berusia 80 tahun, sudah banyak pengalamannya bertanding dan pada masa itu sukar dicari tandingannya dalam permainan golok, menjadi kaget bukan main karena nenek itu menyerangnya dengan senjata yang amat luar biasa, yaitu rambutnya. Rambut yang gimbal kasar panjang ini bagaikan ratusan ekor ular menerjangnya, mengeluarkan suara seperti anak panah menyambar dan didahului bau amis seperti ular beracun. Cepat Sin Tu Gi Hiap memutar goloknya untuk menjaga diri, namun sebagian daripada rambut itu menggulung goloknya dan sebagian lagi terus menyambar ke arah lehernya. Pada saat itu terdengar seruan keras. Omi Tohut! Dan kedua orang Xiao Lim Pai yaitu Tian Tiwesio dan Tian Kerwesio telah menerjang secara berbarengan. Tian Tiwesio menggunakan Liong Cupang menghantam kepala nenek itu, sedangkan Tian Kerwesio menggerakkan jubahnya menangkis ke arah rambut yang mengancam nyawa Sin Tu Gi Hiap. Sambil terkekeh aneh, Ang Bin Kui Bo menarik kembali rambutnya dan melangkah mundur, kemudian ia mengulur kedua lengan kiri menyampok Liong Cupang sehingga hampir saja terlepas dari pegangan Tian Tiwesio, sedangkan lengan kanannya melingkar di depan dada. Kini 10 buah kuku jari tangan nenek itu sudah berubah makin menghitam dan jari-jari tangan itu bergerak-gerak aneh, amat mengerikan. Betapapun juga, 2 orang tokoh Xiao Lim Pai bersama Sin Tu Gi Hiap tidak menjadi gentar dan siap-siap mengurungnya. Pendekar-pendekar tua yang lain tidak tinggal diam. Sungguh pun tidak ada yang memimpin dan tidak ada komando, mereka sudah menerjang maju. Kiu Bue Toanio bersama 2 orang tokoh Hoa San Pai sudah maju mengurung Pak San Kuiong. Kiu Bue Toanio menggerak-gerakkan cambuk berekor 9 yang mengeluarkan suara ledakan-ledakan kecil, sedangkan kedua orang tokoh Hoa San Pai itu sudah menyatukan pedang mereka. Adapun sepasang suami istri Piao Su, yaitu Hek Ho Tan Kai Sek dan istrinya, bersama Kok Chin Chu tokoh lihai Kong Tong Pai, telah mengurung Pat Jiu Sian Ong yang tampak tenang-tenang saja. Si kate kepala besar ini hanya mengebut-ngebutkan hutim di tangannya seperti orang mengusir lalat, namun hutim yang dikebut-kebutkan perlahan-lahan itu mengeluarkan suara bersiutan seolah-olah datang angin topan yang dahsyat. Suara ini diimbangi oleh suara menderu yang keluar dari rantai yang ujungnya ada sepasang tengkoraknya, yaitu senjata yang kini diayun-ayun oleh Pak San Kuiong. Kang Hong menonton dengan jantung berdebar-debar. Sungguh keadaan telah berubah amat mengherankan. 9 orang yang tadinya saling bertanding dan lenyap bayangannya terganti oleh sinar-sinar berkelebatan, kini bersatu padu menghadapi 3 orang manusia iblis yang mengerikan. Biarpun mereka itu belum saling serang, namun keadaan sudah amat menegangkan.
Ketika Kang Hong melirik ke arah kakek tua renta yang duduk bersila, dia melihat betapa Sin Jiu Kiam Ong masih duduk diam tak bergerak, namun senyum mengejek di bibirnya kini tidak tampak lagi dan kedua mata yang tadinya dipejamkan kini terbuka. Kang Hong terkejut karena sepasang mata kakek tua renta itu mengeluarkan sinar yang berkilat. Akan tetapi perhatian Kang Hong segera tertarik oleh pertandingan yang sudah dimulai. Begitu dia mengalihkan pandang matanya, dia menjadi pening. Pertandingan sekali ini ternyata lebih hebat dan cepat daripada tadi. Bayangan-bayangan manusia berkelebatan, sukar dia kenal bayangan siapa, berkelebatan cepat di antara sinar-sinar terang dan gulungan-gulungan uap hitam, dan terdengar suara bermacam-macam yang menusuk-nusuk telinga, selain itu tercium bau yang amis dan keras memuakkan. Namun, pertandingan itu berjalan sebentar saja. Terdengar keke tawa Ang Bin Kui Bo diseling gelak tawa Parsan Kui Ong, disusul suara senjata-senjata patah, dan tubuh 9 orang pengeroyok itu terpelanting lagi ke kanan kiri, namun sekali ini agak keras, bahkan terbanting ke tanah. Ketika sinar-sinar itu lenyap, Kang Hong melihat betapa 9 orang itu ada yang terbanting roboh, ada yang terhuyung-huyung ke belakang. Mereka ini menyeringai kesakitan dan bangkit bangun lagi dengan wajah pucat. Pecut 9 ekor di tangan Kiu Buetoanio kini tinggal 5 ekornya. Liong Cupang di tangan Tian Tiwesio semplak bagian ujung yang bulat, jubah di tangan Tian Kewesio robek, pundak Sin Tu Gi hiap berdarah. Napas kedua Hoa San Siang Sin Kiam terengah-engah, dan tangan mereka yang memegang pedang menggigil. Juga Kok Chin Chu berdiri sambil memejamkan mata, dan mengatur pernafasan untuk memulihkan tenaga dan mengobati luka di sebelah dalam tubuhnya. Sepasang suami istri Piao Su itu pun memandang pedang mereka yang tinggal sepotong, sedangkan kantong-kantong senjata rahasia mereka sudah kosong karena isinya hanya habis dihamburkan dengan sia-sia. Hik, kalian berani menentang Butek Samkwi? Kata Ang Bin Kui Bo. Kau lancangan kalian harus ditebus dengan nyawa. Kata Parsan Kui Ong sambil tertawa. Bersembayanglah lebih dahulu sebelum menemui Giam Lo Ong. Kini untuk pertama kalinya terdengar suara Pat Jiu Sian Ong, dan ternyata suaranya halus dan seperti suara orang yang penuh kasih sayang. 9 orang itu sudah siap-siap. Mereka itu kesemuanya telah menderita luka, dan yang tidak terluka telah mengorbankan senjatanya menjadi rusak. Namun karena maklum bahwa nyawa mereka terancam maut, mereka siap siaga untuk melawan sampai detik terakhir. Kang Hong biarpun tidak tahu akan ilmu silat, apalagi ilmu silat tinggi yang dimainkan mereka, dari percakapan itu maklum pula bahwa 3 orang manusia iblis itu siap untuk membunuh 9 orang tokoh pendekar itu, maka dia membelalakan mata sambil memandang penuh ketegangan. Suling bambu di tangannya dia pegang erat-erat, seolah-olah dia pun bersiap-siap menerima terjangan maut. Setelah tertawa lagi, 3 orang manusia iblis itu bergerak. Berbarengan dengan gerakan mereka, masing-masing mengarah 3 orang lawan terdekat. Rambut kepala Ang Bin Kui Bo menyambar ke depan, berlumba cepat dengan rantai tengkorak dan hut tim di tangan kedua orang kawannya. 9 orang yang sudah lemah itu maklum bahwa kali ini nyawa mereka tidak berdaya menghadapi kehebatan 3 orang lawan ini, apalagi sekarang setelah mereka terluka dan lemah. Betapapun juga mereka terluka dan lemah, mereka menggerakkan tangan untuk mempertahankan diri. Tiba-tiba terdengar suara mencicit keras dan nyaring sekali, berbarengan berkelebat sinar hijau yang panjang dan tebal, disusul bunyi. Dan 3 orang manusia iblis itu mencelat mundur sambil mengeluarkan seruan kaget. Tangkisan sinar hijau tadi membuat sebagian rambut kepala Ang Bin Kui Bo rontok, kedua tengkorak Parsan Kui Ong berputaran dan kebutan hut tim di tangan Pat Jiu Sian Ong bodol 3 helai. Peristiwa ini bagi 3 orang manusia iblis merupakan hal yang amat hebatnya, karena tak pernah mereka mengira ada orang yang mampu sekali tangkis menolak mundur mereka. Karena kaget dan heran mereka mencelat mundur dan kini mereka memandang dengan mata terbelalak penuh dengan kemarahan. Kiranya di depan mereka telah berdiri Sin Jiu Kiam Ong yang tersenyum-senyum dan pedang Siang Bok Kiam yang diperebutkan itu berada di tangan kanannya. Kakek ini tenang-tenang saja menoleh ke belakang dan berkata kepada 9 orang tokoh Kang Ou yang memandang dengan mata terbelalak kagum. Harap Tiuwi suka muntur,
biarlah aku menghadapi mereka karena 3 iblis ini adalah tandinganku. Biarpun angkuh dan menjunjung kegagahan, 9 orang ini pun merupakan orang-orang yang mengenal keadaan. Maka sambil menghela napas panjang mereka lalu melangkah mundur dan hanya menonton dari pinggiran. Sinju Kiam Ong. Kini Pasan Kui Ong membentak dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka kakek tua renta itu. Kabarnya engkau telah mengundurkan diri dan tidak mau mencampuri urusan dunia ramai. Bahkan tadi kami mendengar bahwa engkau telah menyerahkan nyawa, tidak hendak melakukan perlawanan. Mengapa sekarang engkau menantang kami? Apakah engkau sudah melupakan kegagahanmu dan hendak melakukan perlawanan? Hendak mampus sebagai seorang pengecut rendah, yang menarik kembali ucapannya yang masih terdengar gemanya. Sin Jiu Kiam Ong tertawa, kemudian menjawab. Kalian puteksamku dengarlah baik-baik. Aku sama sekali tidak pernah berjanji kepada kalian bertiga. Aku berjanji kepada 9 orang yang mewakili partai-partai yang pernah kuganggu. Aku berhutang kepada mereka, maka kini aku bersedia membayar dengan nyawaku. Pedang Siang Bokiam ini sama harganya dengan nyawaku, maka kalau kalian bertiga datang hendak memperoleh Siang Bokiam, harus lebih dulu dapat merampas nyawaku. Bagus, Sinju Kiamong, manusia sombong yang sudah hampir mampus, kami masih suka bicara denganmu karena mengingat bahwa engkau setingkat dengan kami, jangan sekali-kali mengira bahwa kami takut kepadamu. Bentak Angbin Kuibo marah. Hehehe, Kuibo, dahulu, sedang abad yang lalu, engkau cantik jelita dan memiliki kesukaan yang sama dengan anakku, yaitu berenang dalam lautan asmara. Akan tetapi sekarang, hehehe, engkau buruk sekali. Gila. Angbin Kuibo menerjang dengan kedua tangannya, dan 10 buah kuku runcing mengandung racun dahsyat itu sudah mencakar ke arah Sin Jiu Kiam Ong. Kakek ini menggoyang pergelangan tangannya, sinar hijau berkelebat dan si nenek memekik keras dan cepat menarik kembali kedua tangannya yang dari kedudukan menyerang, berbalik terancam dibabat buntung oleh Siang Bok Kiam. 2 orang kawannya tidak tinggal diam. Mereka sudah menerjang maju dan terjadilah pertempuran yang lebih dahsyat lagi daripada tadi. 9 orang sakti yang menonton, hampir berbarengan mengeluarkan seruan-seruan kagum. Mereka adalah orang-orang sakti maka dengan pandang mata mereka yang terlatih, mereka dapat menikmati dan mengagumi permainan pedang Sin Jiu Kiam Ong yang benar-benar belum pernah mereka saksikan keduanya di dunia ini. Juga mereka merasa ngeri karena setelah kini mereka dapat mengikuti sepak terjang 3 orang iblis itu yang benar-benar luar biasa dan amat berbahaya. Bagi Kang Hong, tentu saja penglihatan pada saat itu lain lagi. Ia tidak melihat lagi Sin Jiu Kiam Ong dan 3 orang iblis. Bayangan mereka sudah lenyap, yang tampak olehnya hanyalah segulung sinar hijau seperti seekor naga bermain-main di antara mega-mega yang beraneka warna. Ada mega hitam, ada yang putih dan ada yang kemerahan. Pandang matanya berkunang dan kepalanya menjadi pening, sehingga Kang Hong terpaksa harus memejamkan matanya. Kalau dia membuka matanya, dia menjadi silau dan berkunang lagi. Terpaksa dia meramkan terus matanya, dan hanya mendengarkan dengan telinganya. Yang terdengar hanya lengking dan suara bercuitan, tidak tahu dia bagaimana jalannya pertandingan itu. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jangankan bagi mata Kang Hong yang tidak terlatih, bahkan 9 orang sakti yang sudah tinggi tingkat kepandaiannya itu pun menjadi silau dan pening. Makin lama gerakan Sin Jiu Kiam Ong dan 3 orang lawannya, terutama sekali gerakan Raja Dewa Lengan 8, makin cepat sehingga sukar diikuti pandangan mata lagi. Sinar pedang Siang Bok Kiam yang hijau itu mendadak menjadi lebar sekali ketika terdengar Sin Jiu Kiam Ong membentak, dan tampaklah sinar hijau mencuat ke 3 jurusan seperti bercabang, disusul pekik kesakitan 3 orang iblis. Namun tampak jelas oleh 9 orang itu betapa ujung pedang Siang Bok Kiam berhasil melukai dada ke-3 orang iblis, dan sebaliknya, pipi kanan Sin Jiu Kiam Ong terkena guratan kuku tangan Angbin Kuibo, dan punggungnya terkena gebukan sebuah tengkorak yang terbang membalik, dan seolah-olah mencium punggung kakek itu. Sin Jiu Kiam Ong terhuyung ke belakang, akan tetapi 3 orang lawannya juga mencelat sampai 3 tombak jauhnya.
Mereka kini berdiri saling pandang, tak bergerak. 3 orang iblis itu terengah-engah, pandang mata mereka beringas, mulut menyeringai. 3 orang iblis ini diam-diam merasa girang sekali. Sin Jiu Kiam Ong telah terkena luka beracun. Racun-racun di kuku Ang Bin Kui Bo amat hebatnya, dan racun di tengkorak Pak San Kui Ong juga tak kalah ampuhnya. Kalau mereka bertanding lagi, amatlah sukar mengalahkan kakek itu, yang benar-benar patut berjuluk Raja Pedang. Karena permainan pedangnya memang hebat. Di samping pedang itu sendiri amat ampuh. Akan tetapi kalau mereka mengadu sinkang, pengerahan tenaga sakti akan membuat racun itu menjalar hebat dan akan membunuh Sin Jiu Kiam Ong. Dada mereka terkena tusukan ujung pedang Siang Bok Kiam, namun karena tubuh mereka kebal dan luka itu tidak terlalu dalam, juga tidak mengandung racun, mereka tidak khawatir untuk mengerahkan seluruh sinkang di tubuh mereka. Sin Jiu Kiam Ong, bersiaplah untuk mampus. Bentak Pak San Kui Ong, yang sudah menekuk kedua lututnya, berdiri setengah jongkok, kemudian setelah dia melibatkan senjata rantai di pinggangnya, raksasa hitam ini mendorongkan kedua lengan sambil mengerahkan tenaga sinkang. Itulah pukulan jarak jauh yang mengandalkan luekang yang sudah sempurna, dikendalikan oleh sinkang, hawa sakti, untuk memukul lawan dari jarak jauh. Pada saat yang bersamaan, Ang Bin Kui Bo yang tadi memutar-mutar kedua lengannya hingga terdengar suara berkerotokan, kedua lengannya menggigil kini mendorong lengan kanan ke depan sedangkan lengan kirinya diangkat lurus ke atas dengan telapak tangan menghadap ke atas. Pat Jiu Sian Ong sudah menancapkan hut timnya di pinggang, kemudian kedua tangannya bergerak-gerak mendorong ke depan. Berbeda dengan kedua kawannya yang mendorong dan mengerahkan sinkang tanpa menggerakkan lengan, kakek kate ini terus-menerus menggerak-gerakkan kedua lengan dengan telapak tangan menghadap ke arah Sin Jiu Kiam Ong, dan melakukan gerakan-gerakan memukul dengan telapak tangan. Terdengar bunyi dari kedua telapak tangan itu. Sin Jiu Kiam Ong masih tersenyum. Ia maklum bahwa lawan-lawannya hendak mengadu sinkang. Dia berjuluk Sin Jiu, tangan sakti, di samping Kiam Ong, Raja Pedang. Ia maklum bahwa lukanya yang mengandung racun itu merugikannya dalam mengadu sinkang, namun karena 3 orang lawannya sudah siap menantang, dia sebagai seorang yang berjuluk Sin Jiu, bagaimana mungkin akan menolak. Penolakan mengadu sinkang berarti memperlihatkan rasa jerih, maka sambil tersenyum dia pun lalu duduk bersila dan begitu 3 orang lawan itu menggerakkan lengan, dia pun lalu mendorong ke depan dengan kedua lengannya, menghadapi lawan. Segera terasa olehnya tenaga gabungan lawan menyerangnya. Ia mengerahkan sinkang, disalurkan ke dalam kedua lengannya, berkumpul di kedua telapak tangannya dan ketika dia mendorong, serangkum tenaga dahsyat menerjang ke depan dan menahan angin pukulan 3 orang lawannya. Kalau 9 orang tokoh Kang O itu memandang dengan hati penuh ketegangan, Kang Hong memandang dengan melongo dan hati penuh keheranan. Apakah yang mereka lakukan, pikirnya. Sungguh lucu. Mengapa mereka itu diam tak bergerak seperti patung dengan lengan diluruskan ke arah lawan, hanya kakek kate itu saja yang menggerak-gerakkan kedua lengan, mendorong-dorong angin kosong. Apakah mereka itu sedang bermain-main? Ataukah mereka sudah sedemikian tuanya sehingga menjadi pikun atau kehabisan tenaga setelah pertandingan yang serba cepat tadi? Tiba-tiba terdengar suara. Terus-menerus, makin lama makin nyaring. Kiranya suara itu keluar dari kuku-kuku jari tangan Ang Bin Kui Bo yang sengaja sambil mendorong menyentil-nyetil antara kuku-kukunya sendiri. Sehingga mengeluarkan bunyi seperti itu. Beberapa detik kemudian suara itu disusul oleh suara menggereng keras yang keluar dari kerongkongan mulut Pat San Kui Ong yang terbuka. Suara gerengan yang rendah, namun tiada hentinya, sambung-menyambung dan mengandung getaran hebat. Segera 2 suara ini disusul pula dengan suara seperti tambur dan gembreng. Kiranya suara ini keluar dari sebuah tambur kecil yang pinggirannya dipasangi kelenengan. Dengan tangan kirinya Pat Jiu Sian Ong memegang tambur ini, sedangkan tangan kanan masih didorong-dorongkan ke arah Sin Jiu Kiam Ong. Tambur itu oleh kakek pendek ini dipukul-pukulkan kepada paha dan lututnya, sekali pukul pada kulit tambur kemudian pada lingkaran sehingga menimbulkan suara. Nyaring sekali. 9 orang itu tiba-tiba duduk bersila dan memejamkan mata.
Kang Hong menjadi heran sekali dan lebih kagetlah dia ketika tiba-tiba kedua kakinya gemetar dan dia pun jatuh terduduk. Jantungnya berdebar aneh dan telinganya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Ia melihat betapa Sim Jiu Kiamong menjadi pucat wajahnya, tubuhnya menggigil, dahinya penuh keringat dan tubuh kakek yang bersila itu pun mulai gemetar, kedua lengan yang dilonjorkan ke depan bergoyang-goyang. Dia tidak mengerti dan sama sekali tidak tahu bahwa suara-suara yang dikeluarkan oleh 3 orang manusia iblis itu adalah suara mujizat, yang mengandung tenaga getaran hebat yang dapat melumpuhkan, bahkan membinasakan lawan. Untung bahwa Kang Hong belum pernah mempelajari Luekang, karena kalau dia sudah mempelajarinya dan mengerti akan pengaruh suara ini, tentu dia sudah roboh binasa. Memang suara-suara mujizat tidaklah begitu hebat pengaruhnya terhadap mereka yang tidak mengerti sama sekali, hanya menimbulkan suara tidak enak yang menusuk-nusuk telinga, dan getaran itu hanya membuat kaki menggigil dan lemas. Dasar manusia-manusia iblis. Kang Hong menjadi marah karena rasa tidak enak pada telinganya hampir tak tertahankan olehnya. Ia teringat akan sulingnya maka dengan gemas dan marah dia lalu meniup sulingnya. Suara-suara itu begitu bising dan tak enak didengar, pikirnya. Lebih baik aku memperdengarkan suara suling yang merdu untuk mengusir suara tidak enak. Pendapat secara ngawur ini segera dilaksanakan dan tak lama kemudian, suara-suara bising tidak enak itu bercampur dengan suara tiupan sulingnya. Bocah ini memang seorang ahli meniup suling yang berbakat. Karena tidak ada yang membimbing, maka dia merupakan peniup murid alam. Ia dapat menirukan suara-suara yang didengarnya. Kalau hatinya senang, tiupannya mengandung suara yang gembira ria dan tentu terasa oleh siapapun juga yang mendengarnya. Kalau dia berduka atau marah, suara sulingnya tentu membawa getaran perasaannya ini tanpa disadarinya. Kini dia sedang marah, maka suara sulingnya juga penuh kemarahan, bergelora dan membubung tinggi, melengking-lengking seperti bocah rewel menangis. Akan tetapi karena terpengaruh oleh suara lain, kepandaiannya yang timbul dari bakatnya membuat dia meniru suara-suara itu sehingga terdengarlah suara suling yang amat aneh. Kadang-kadang meniru suara berkeritik kuku-kuku Ang Bin Kui Bo, kadang-kadang seperti menggerengnya tenggorokan Pak San Kui Ong, dan seringkali mengarah suara tambur di tangan Pat Jiu Sian Ong. Hiruk-pikuk tidak karuan, namun justru kekacauan inilah yang mengacau pula daya tekan dan daya serang rangkaian 3 suara yang dikeluarkan oleh Bu Tek Sam Kui. Setelah meniup sulingnya untuk menyatakan kemarahannya terhadap suara-suara bising yang tak sedap didengar itu, Kang Hong merasa kekuatannya pulih kembali. Ia mengangkat muka memandang, dan melihat betapa kakek tua renta yang duduk bersila itu kini tidak lagi menggigil sungguh pun wajahnya masih pucat. Sepasang mata kakek itu ditujukan kepadanya, hanya sekilas pandang, namun Kang Hong dapat merasa betapa pandang mata kepadanya itu penuh kagum, rasa syukur dan gembira. Hal ini menimbulkan kegembiraan di dalam hatinya. Kang Hong bukan seorang anak bodoh. Tidak, sebaliknya malah, dia amat cerdik dan biarpun dia tidak mengerti mengapa demikian, namun dia dapat menduga bahwa suara sulingnya telah membantu kakek ini. Kegembiraannya membuat dia bertekad untuk mengacau terus suara-suara bising yang keluar dari 3 orang manusia iblis itu. Setelah meniup sulingnya makin keras dan makin kacau, dia menghentikan tiupan sulingnya untuk diganti dengan suara nyanyiannya yang nyaring. Bocah ini memang memiliki suara yang nyaring dan cukup merdu. Akan tetapi karena dia ingin mengejek orang-orang yang mengganggu kakek tua itu, dia teringat akan bunyi ujar-ujar dalam kitab-kitab kuno yang dibacanya, yang dia lupa lagi entah dari kitab mana. Kemudian dia menyanyikan ujar-ujar itu dengan lagu yang dikarangnya sendiri sejadi-jadinya. Mengerti akan orang lain adalah bijaksana pikirannya. Mengerti akan diri pribadi adalah waspada batinnya. Menaklukkan orang lain adalah perkasa tubuhnya. Menaklukkan diri pribadi adalah kokoh kuat batinnya. Merasa puas dengan keadaannya berarti kaya raya. Memaksakan kehendak kepada orang lain berarti nekat. Tahan tanpa derita berarti terus berlangsung. Mati tapi tidak musnah berarti panjang usia. Karena banyak membaca kitab-kitab kuno tanpa mengerti betul maknanya, bocah ini lupa bahwa yang dinyanyikannya adalah ujar-ujar dalam kitab Totik Keng yang menjadi pegangan penganut agama Tu. Dan tidak tahu bahwa ujar-ujar itu mengandung makna yang amat dalam.
Akan tetapi sebagian daripada kata-kata itu kena betul, dan mengejek mereka semua yang berada di situ, tidak hanya 3 orang manusia iblis, bahkan juga 9 orang sakti, yang kini sudah tidak lagi terpengaruh suara-suara 3 iblis yang dikacau oleh Kang Hong, dan yang mendengarkan dengan mata terbelalak. Mereka ini, 9 orang gagah tokoh Kang Oh, mengerti bahwa Sin Jiu Kiamong tertolong nyawanya. Tadinya, setelah 3 orang iblis itu menambah penyerangan mereka dengan suara-suara menekan, kakek itu sudah terdesak hebat sekali dan sewaktu-waktu pasti akan roboh binasa. Kini, karena suara itu diganggu, Sin Jiu Kiamong kembali dapat menekan mereka 3 orang lawannya. 3 orang iblis itu marah sekali. Mereka menghentikan suara mereka, dan sambil berseru marah mereka itu lalu meloncat ke depan, menubruk Sin Jiu Kiamong. Kakek ini dalam keadaan masih bersila, juga mengeluarkan seruan panjang, tubuhnya mencelat ke atas menyambut terjangan ketiga orang lawan. Pertemuan hebat terjadi di udara, dan terdengar suara nyaring bertemunya senjata, disusul jeritan kesakitan 3 orang manusia iblis itu yang terpelanting ke kanan kiri. Kakek itu pun melayang turun lagi dan berdiri tegak dengan pedang Siang Bok Kiam di tangan. 3 orang manusia iblis itu pucat wajahnya. Kulit leher mereka bertiga lecet dan terluka oleh guratan Siang Bok Kiam. Setelah memandang sejenak, mereka itu membalikkan tubuh, dan dengan hanya beberapa kali loncatan saja ketiganya sudah lenyap dari tempat itu. Kiranya mereka kini menjadi jerih karena maklum bahwa mereka bertiga tidak akan dapat memenangkan Sin Jiu Kiamong, sungguh pun selisihnya hanya sedikit saja. Mereka menyesal mengapa tidak mengundang Lam Hai Sin Ni, wanita sakti Laut Selatan, yang menjadi orang keempat dari Butek Sukui. Setelah 3 orang manusia iblis itu lenyap dari tempat itu, Sin Jiu Kiamong menarik nafas panjang dan tiba-tiba dia terhuyung-huyung lalu roboh. Dengan gerakan lemah kakek ini lalu bangkit dan duduk bersila, wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah dan tiba-tiba dari mulutnya menetes-netes darah segar. 9 orang tokoh sakti yang melihat keadaan kakek ini maklum bahwa Sin Jiu Kiamong sudah terluka parah, dan mereka melihat kesempatan yang amat baik untuk merampas pedang Siang Bok Kiam yang masih berada di dalam genggaman Sin Jiu Kiamong. Agaknya mereka itu sudah dapat menerka isi hati masing-masing, karena seperti mendapat komando, 9 orang itu lalu bergerak maju menghampiri Sin Jiu Kiamong. Terdengar kakek itu tertawa di balik batu, lalu berkata, Hahaha, kalian hendak mengambil Siang Bok Kiam, sudah kukatakan, aku tidak akan melawan, apalagi dalam keadaan seperti ini. Butek Sam kui benar-benar tangguh, nah, ambillah siapa yang berjodoh. Ia menancapkan pedang kayu itu di depannya di atas tanah. 9 orang itu tidak ada yang berani bergerak. Mereka percaya bahwa kakek itu tidak akan melarang kalau mereka mengambil pedang, juga maklum bahwa kakek itu sudah lemah sekali. Akan tetapi mereka tidak ada yang berani bergerak karena tahu pula bahwa jika ada yang berani mengambil pedang, tentu akan dihalangi oleh yang lain. Hal ini yang membuat mereka menjadi ragu-ragu. Tahan kalian orang-orang tua yang tak mengenal malu. Tiba-tiba terdengar teriakan marah dan Kang Hong yang sudah keluar dari tempat sembunyinya itu kini menghampiri Sin Jiu Kiamong, dan memeluk leher kakek itu dari belakang sambil memandang 9 orang itu dengan pandang mata penuh kemarahan. 9 orang yang mengenal anak ini sebagai bocah yang tadi telah meniup suling mengacau Butek Sam Kui, memandang heran. Tadi mereka seperti lupa kepada bocah yang amat berani itu karena mereka terlalu bernafsu untuk mendapatkan pedang. Kini baru mereka teringat dan mereka menduga-duga apakah hubungan anak ini dengan Sin Jiu Kiamong. Hei, bocah lancang, siapakah engkau dan mau apa? Bentak Kiu Bue Toanio dengan pandang mata marah. Namun Kang Hong tidak mempedulikan nenek itu, melainkan bertanya kepada Sin Jiu Kiamong. Konggong engkau terluka. Mereka ini orang-orang yang tak mengenal budi. Sin Jiu Kiamong membuka matanya dan memandang bocah itu dengan pandang mata penuh kekaguman dan keharuan. Anehnya, ada 2 butir air mata menitik turun dari kedua mata kakek itu. Sin Jiu Kiamong terkenal sebagai seorang petualang di dunia persilatan yang selalu hidup gembira, tak pernah berduka, apalagi menangis.
Bahkan ratusan kali menghadapi ancaman maut sekalipun tak pernah memperlihatkan kedukaan. Akan tetapi sekarang dia menitikkan air mata. Setelah menarik nafas panjang, Sin Jiu Kiam Ong kembali memejamkan matanya. Kang Hong melepaskan rangkulannya pada kakek itu, meloncat di depan Sin Jiu Kiam Ong seolah-olah hendak melindunginya, lalu berkata kepada 9 orang itu. Kalian ini orang-orang gagah macam apa? Tidak mengenal budi berhati kejam. Siapa tidak tahu bahwa kalau tidak ada kakek ini kalian sudah mati semua di tangan 3 iblis tadi. Kakek ini yang menolong kalian mengusir 3 iblis dengan mengorbankan diri sampai terluka. Dan kini kalian tanpa malu-malu hendak membunuhnya. Sungguh pengecut, curang, dan kalian ini lebih jahat daripada si 3 iblis. Mereka itu sudah terang orang-orang jahat dan menggunakan nama iblis. Mereka sedikitnya lebih jujur daripada kalian. Sebaliknya kalian tadi ku dengar menggunakan nama sebagai golongan bersih sebagai pendekar-pendekar perkasa. Namun kenyataannya kalian ini orang-orang munafik yang hanya pada lahirnya saja bersih. Namun di sebelah dalam lebih busuk daripada yang busuk. Aku Chia Kang Hong walaupun tidak ada hubungan dengan kakek ini, namun aku sebagai manusia tidak rela menyaksikan kejahatan yang melewati batas. Kalau kalian hendak membunuh penolong kalian ini, yang terluka parah jangan melakukan kekejaman kepalang tanggung, bunuhlah aku terlebih dahulu. Wajah ke-9 orang itu menjadi merah sekali. Ucapan yang keluar dari mulut anak kecil ini tajam dan runcing melebihi pedang yang langsung menghujam ke ulu hati mereka. Akan tetapi urusan yang mereka hadapi jauh lebih besar. Apa artinya maki-makian seorang anak kecil penggembala kerbau? Tadi ketika memasuki hutan, mereka sudah melihat Kang Hong menyuling di atas kerbaunya. Di balik perbuatan mereka terhadap Sin Jiu Kiam Ong yang kelihatan kejam, tersembunyi persoalan-persoalan dendam yang besar dan kiranya tidak perlu diperdebatkan dengan seorang bocah. Tak mungkin kalau hanya karena maki-makian bocah ini mereka harus membatalkan niat yang sudah dikandung di hati, dibela dengan perjalanan jauh, bahkan yang hampir saja membuat mereka binasa di tangan Bu Tek Sam Kui. Bocah bermulut lancang, kau tahu apa? Hayo minggat dari sini. Hek Hao Tan Kai Sek, Piausu tua itu melangkah maju hendak menyeret dan mendorong pergi Kang Hong. Akan tetapi tiba-tiba dia terhuyung mundur karena ada tenaga hebat mendorongnya. Kiranya Sin Jiu Kiam Ong kini sudah bangkit dan berdiri di dekat Kang Hong. Wajah kakek ini masih pucat, akan tetapi sinar matanya berseri dan mulutnya yang masih merah karena darah, tersenyum. Tak seorang pun boleh mengganggu Chia Kang Hong. Dia ini muridku, dan dialah ahli warisku. Perkenalkan, hei, para pendekar. Pandanglah baik-baik. Inilah dia muridku, orang yang akan mewarisi semua milikku termasuk pedang Siang Pokkiam. Hahaha. 9 orang itu tercengang. Mereka bersusah payah, mengandalkan dendam mereka untuk berusaha mendapatkan pedang pusaka dan warisan kitab-kitab dan ilmu si Raja Pedang. Kini begitu saja si Raja Pedang mengangkat murid dan hendak mewariskan Siang Pokkiam kepada seorang bocah penggembala kerbau. Omitohut, kehendak Tuhan terjadi penuh mujizat. Tian Tiwesio mengeluh panjang. Sin Jiu Kiam Ong, engkau melanggar janji. Bentak Sin Togi Hiap. Sin Jiu Kiam Ong tertawa. Siapa melanggar janji? Bukankah kukatakan bahwa aku tidak akan melawan kalau kalian hendak membunuhku di sini? Bukankah aku pun tidak pernah melawan kalian tadi dan tidak menghalangi kalau kalian hendak merampas pedang Siang Pokkiam? Bukankah kukatakan sebulan yang lalu bahwa yang berhak memiliki Siang Pokkiam adalah orang yang berjodoh dengannya? Nah, bocah inilah yang berjodoh dengan aku dan dengan pedang ini. Dan ketahuilah, setelah aku mengangkat murid, tentu saja aku tidak mau mati sekarang. Aku ingin hidup lebih lama lagi untuk mendidiknya sesuai dengan tugas kewajiban seorang guru. Pergilah kalian, pergilah. 9 orang itu ragu-ragu, dan mereka kecewa serta menyesal sekali. Biarpun Sin Jiu Kiam Ong telah terluka, namun ilmu kepandaiannya yang hebat amat sukar dilawan. Selain itu, mereka sendiri pun telah terluka dan kehilangan senjata. Mereka ini adalah orang-orang cerdik. Mereka tahu bahwa Sin Jiu Kiam Ong sudah amat tua, apalagi menderita luka hebat. Kiranya takkan lama lagi usianya. Dan bocah itu jelas belum mengenal ilmu silat sama sekali.
Digembleng bagaimana hebat pun, hanya dalam beberapa tahun apa artinya. Akhirnya mereka tentu akan dapat merampas pedang dan kitab-kitab itu, bukan dari tangan Sin Jiu Kiamong, melainkan dari tangan ahli warisnya ini. Pada saat itu, bersilir angin halus dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang Tosu yang berwajah gagah penuh wibawa. Dia ini bukan lain adalah Qiang Tojin, tokoh Kunlun Pai yang berilmu tinggi itu. Ketika semua orang yang memandang, ternyata bukan hanya Qiang Tojin yang datang, melainkan banyak sekali Tosu-Tosu Kunlun Pai. Sedikitnya ada 30 orang. Semuanya memegang pedang seperti Qiang Tojin, dan gerakan mereka begitu rapi, tangkas dan ringan sehingga tahu-tahu tempat itu telah dikepung. Qiang Tojin sejenak memandang kepada Kang Hong dengan heran, kemudian dia menjura penuh hormat kepada Sin Jiu Kiamong dan berkata, Mohon maaf kepada Sita Hiap kalau pintu dan saudara-saudara mengganggu. Akan tetapi, kehadiran banyak sahabat Kang Oude Kunlun Pai masih dapat kami biarkan mengingat bahwa mereka itu adalah tamu-tamu Hiap. Hanya kehadiran 3 butek samkuri benar-benar tak dapat kami biarkan saja. Toko-toko datuk hitam macam mereka tidak berhak membocorkan bumi Kunlun. Harap Hiap maklum dan maafkan pintu yang hanya memenuhi perintah suhu. Sin Jiu Kiamong tertawa, dan menarik napas panjang. Tian Seng Qingjin bersikap amat sabar, sungguh patut dipuji. Kemudian dia menoleh ke arah 9 orang tokoh yang mengganggunya dan berkata, Kalau kalian 9 orang masih tidak hendak lekas pergi, aku tidak akan menganggap kalian sebagai tamu lagi, dan terserah kepada pihak Kunlun Pai akan menganggap kalian bagaimana. Qiang Tojin memutar tubuhnya memandang 9 orang itu, keningnya dikerutkan dan dia berkata, suaranya penuh wibawa dan keren. Di antara curi terdapat toko-toko partai persilatan besar. Tentu cukup tahu, akan kedaulatan tuan rumah. Curi datang tanpa memberitahu Kunlun Pai, hal ini berarti pelanggaran kedaulatan dan tidak memandang mata kepada kami. Sungguh kami tidak dapat dikatakan keterlaluan kalau terpaksa mengusir curi. Sikap Qiang Tojin amat keren dan 9 orang itu cukup mengenal siapa Tosu ini, maklum bahwa selain tingkat ilmu kepandaiannya amat tinggi, juga saudara-saudara Qiang Tojin yang berjumlah 30 orang dan mengurung tempat itu merupakan kekuatan yang tak mungkin dilawan mereka yang sudah terluka. Belum lagi diperhitungkan kalau Tian Seng Qingjin ketua Kunlun Pai sendiri yang datang. Maka dengan menjura dan menggumamkan kata-kata maaf, lalu membalikkan tubuh dan pergi meninggalkan tempat itu. Karena mereka adalah orang-orang pandai, gerakan-gerakan mereka amat cepat, sehingga dalam sekejap mata saja tempat itu menjadi sunyi dan bayangan mereka tak tampak lagi. Sin Jiu Kiamong lalu berkata kepada Qiang Tojin yang sudah menyimpan kembali pedangnya, ditiru oleh saudara-saudaranya, yang tetap berdiri menjauh karena mereka itu kesemuanya merupakan tokoh-tokoh yang menghormati si Raja Pedang yang pernah melepas budi kepada Kunlun Pai. Hal itu terjadi belasan tahun yang lalu ketika Kunlun Pai diserbu oleh kaum sesat yang dipimpin oleh seorang datuk kaum sesat yang berilmu tinggi, sehingga Kunlun Pai mengalami bencana hebat dan terancam kedudukannya. Semua tokoh Kunlun Pai, termasuk Tian Seng Qingjin, terdesak dan hanya setelah Sin Jiu Kiamong yang secara kebetulan mendengar akan serbuan ini lalu datang membantu, maka pihak musuh dapat dihalau dan si datuk sesat tewas di tangan Sin Jiu Kiamong dan Tian Seng Qingjin. Sin Jiu Kiamong lalu dianggap sebagai penolong dan diperbolehkan menggunakan Kiam Ko San, tempat yang tadinya dianggap keramat oleh golongan Kunlun Pai karena dahulu menjadi tempat bertapa suco mereka. Qiang Tojin, harap sampaikan kepada Tian Seng Qingjin guru kalian, bahwa aku minta perkenannya untuk memperpanjang panggunaan Kiam Ko San sampai beberapa tahun lagi atau lebih jelas sampai matiku. Karena aku ingin menggunakan sisa usiaku untuk menggembleng muridku ini. Sin Jiu Kiamong meraba kepala Kang Hong yang sudah berlutut ketika melihat Qiang Tojin dan saudara-saudaranya muncul tadi. Qiang Tojin dan saudara-saudaranya tercengang dan terdengar seruan-seruan kaget dan heran. Siantiai, sungguh luar biasa sekali nasib anak ini. Akan tetapi, Hiap,
menyesal bahwa hal itu tidak mungkin dapat dilakukan karena anak ini adalah orang Kun Lun Pai. Sin Jiu Kiam Ong mengerutkan alisnya dan pandang matanya berubah kecewa. Selama hidupnya dia selalu membawa kehendak sendiri, dan tidak mempedulikan peraturan orang lain akan tetapi terhadap Kun Lun Pai dia merasa sungkan, dan dia tahu benar bahwa kalau memang anak ini seorang murid Kun Lun Pai, amat tidak baik kalau dia memaksa dan mengambilnya sebagai murid, betapapun sukanya dia terhadap anak ini. Ia lalu menunduk dan bertanya kepada Kang Hong. Hong Jie, benarkah engkau seorang anak murid Kun Lun Pai? Kang Hong tadinya terheran, bingung, dan juga diam-diam merasa tegang, ketika secara tiba-tiba dia diangkat murid Sin Jiu Kiam Ong, dijadikan ahli waris kakek yang luar biasa itu. Namun, perasaan yang aneh sekali membuat hatinya menjadi besar dan bahagia, dan timbul tekad di hatinya bahwa dia harus menjadi murid kakek ini, harus menjadi seorang pandai untuk menghadapi manusia-manusia jahat, terutama sekali manusia-manusia munafik yang banyak terdapat memenuhi jagat ini. Kini mendengar percakapan antara Tosu penolongnya dan Sin Jiu Kiam Ong, dia cepat berkata, Bukan, aku bukan murid Kun Lun Pai. Memang aku bekerja menjadi kacung di Kun Lun Pai, akan tetapi aku sama sekali bukan anak muridnya dan sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu silat di Kun Lun Pai. Kiang Tojin, apa artinya keterangan yang pertentangkan ini? Sin Jiu Kiam Ong menoleh kepada Tosu itu dengan pandang mata penuh teguran. Maaf, harap Tahiap suka mendengarkan penjelasan Pinto. Tadi Pinto sama sekali tidak mengatakan bahwa Kang Hong adalah anak murid Kun Lun Pai. Hanya mengatakan bahwa dia adalah orang Kun Lun Pai. Hendaknya Tahiap ketahui bahwa anak ini berasal dari sebuah dusun yang dilanda bencana perampokan, seluruh keluarganya musnah dan secara kebetulan Pinto dapat menyelamatkannya dan membawanya ke Kun Lun Pai. Semula kami hendak menjadikannya murid Kun Lun Pai, akan tetapi kami terbentur oleh peraturan baru. Belum lama ini suhu membuat peraturan baru bahwa setiap orang anak murid dari Kun Lun Pai haruslah seorang penganut agama itu. Karena Kang Hong tidak mau menjadi calon Tosu, maka sampai kini dia berada di Kun Lun Pai selama 2 tahun dan bekerja sebagai pembantu. Namun, kami telah menganggapnya sebagai orang sendiri. Begitukah? Kalau begitu, dia bukan anak murid Kun Lun Pai. Hanya katsung, tiada halangan bagiku untuk mengambilnya sebagai murid. Kiang Tuyu, apakah engkau berkeberatan kalau dia kuambil murid? Mana Pinto berani, Tahiap. Hanya saja, hal ini tergantung kepada si bocah sendiri. Kang Hong, Pinto telah menyelamatkanmu daripada bencana. Apakah sekarang kau begitu tak ingat budi dan hendak meninggalkan Pinto? Apakah benar-benar engkau suka menjadi murid Sin Jiu Kiam Ong? Kang Hong bangkit berdiri setelah dia menyaksikan sepak terjang 3 orang manusia iblis dan 9 orang yang mengaku sebagai tokoh-tokoh Kamo. Hatinya menjadi dingin terhadap Kun Lun Pai yang tadinya dia junjung tinggi sebagai pusat orang-orang sakti yang budiman. Ia memandang tajam kepada Kiang Tojin lalu berkata, Totiang, sampai mati pun saya tidak akan menyangkal bahwa Totiang telah menolong nyawa saya dan sampai mati pun saya akan selalu ingat dan akan berusaha membalas budi Totiang itu. Akan tetapi apakah budi yang Totiang lepas itu mengandung pamrih agar selama hidup saya harus ikut dan menurut segala kehendak Totiang? Apakah Totiang hendak merampas kebebasan saya? Totiang, pernah saya membaca ujar-ujar dalam kitab kuno bahwa budi disertai pamrih bukanlah pelepasan budi namanya, melainkan pemberian hutang yang harus dibayar kembali beserta bunga-bunganya. Apakah Totiang menghutangkan budi kepada saya? Hahaha. Sin Jiu Kiam Ong tertawa terpingkal-pingkal dan dia mengelus-elus kepala anak itu. Osa, engkau penuh dengan semangat menggelora. Kiang Tuyu, maafkan saya, ya. Agaknya bocah ini sudah ketularan watakku. Sekarang engkau hendak bilang apa lagi, Tuyu? Wajah Kiang Tojin menjadi merah. Ia menjadi gemas kepada anak itu karena sesungguhnya tidak ada sedikit pun pamrih di hatinya minta dibalas budi oleh anak itu. Dia tadi berusaha memisahkan Kang Hong dari Sin Jiu Kiam Ong karena sesungguhnya di dalam hatinya dia tidak rela dan tidak suka melihat Kang Hong menjadi murid kakek luar biasa ini.
Perasaan ini semata-mata timbul karena rasa sayang kepada Kang Hong. Dia mengenal orang macam apa adanya Sin Jiu Kiam-ong, seorang yang semenjak mudanya hanya mengandalkan kepandaian malang melintang, seorang petualang yang tidak segan-segan melakukan segala macam kemaksiatan, pengejar kesenangan pemuas nafsu. Ia ingin melihat Kang Hong menjadi seorang yang baik, dan dia mengerti bahwa kalau anak ini menjadi murid si Raja Pedang, tentu akan mewarisi pula wataknya yang liar dan jiwa petualangnya. Ia menghela nafas dan berkata,